Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Usidu wa iyyakum bittaqwallahi subhanahu wa ta'ala faqad faza al-muttaqun haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد في رواية وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, arsyadani wa arsyadakumullah, para tulab, para penghafal Al-Quran di mana tercinta Ma'had Tahfidzul Quran Ibadur Rahman. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ucapkan, selalu kita senandungkan, tiada henti, tiada bosan, karena Allah Subhanahu wa taala juga tiada bosan, tiada henti untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-Nya. Maka bentuk terima kasih, bentuk syukur yang terbaik atas nikmat-nikmatnya adalah kita senantiasa kerjakan, kita senantiasa laksanakan semua perintah-perintahnya, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dan tidak mendekati daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sifat utama insan-insan yang pertama. Salawat dan salam tak lupa juga terus kita sampaikan, kita berikan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada usaha kita mengikuti, meneladani petunjuk-petunjuk dari beliau adalah mudah-mudahan kita ditolongkan nanti di akhirat menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat, anugerah agung, anugerah terbesar bagi kita semuanya, yakni pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita juga pantas bersyukur kepada Allah, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemudahan untuk melazimkan diri kita di dalam majelis-majelis kebaikan, amal saleh yang utama. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita bersama kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana posisi kita dari keutamaan para salafus saleh, yang mana kehidupan kita tidak akan bisa baik kecuali kita
mau meniru, mau meneladani mereka semuanya. Kita masih di awal-awal kitab, yakni di pembahasan yang kedua, as-salafu wa khasyatuhum minallahi wa muraqabatuhum. Para salaf, rasa takut mereka kepada Allah dan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada nasihat seorang tabi'in yang tersohor, yang namanya sudah sering kita kenal, yakni Ibnu Sirin. Di nasihat yang keempat atau kisah salaf yang keempat di dalam kitab kita, halaman ke-17. Silakan dibuka punya masing-masing dan mempersiapkan diri untuk menghafali dan juga menerjemahkan kata-kata yang sukar, kata-kata yang asing bagi kita. Saya bacakan terlebih dahulu. An Ubaidillah ibni As-Sari, boleh dibaca juga As-Siri. Wa an Ubaidillah ibni Siri qala Ibnu Sirina inni la a'rifu dzamba alladhi humila bihi alayya ad-dainu ma huwa qultu li rajulin mundu 40 sanatan ya muflis fahaddathtu bihi Aba Sulaiman ad-Darani faqala qallat dhunubuhum fa'arafu min aina yu'tawna wa kathurat dhunubi wa dhunubuka falaysa nadri min aina nu'ta. Masya Allah, ini sebuah ungkapan pertanda rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala seorang Ibnu Sirin. Diceritakan dari Ubaidillah bin Sari atau bin Siri yang berkata, qala Ibnu Siri, berkata atau bercerita Ibnu Siri, ini sesungguhnya aku la a'rifu, benar-benar mengetahui. Huruf lam di situ li taukid. La a'rifu, benar-benar mengetahui adzamba, satu dosa. Bentuknya tunggal ya, satu dosa. Alladzi humila bihi alayya ad-dainu, alladzi humila bihi alayya ad-dainu. Hati-hati kita di dalam membaca ungkapan bahasa Arab, salah harokat saja, salah arti. Di sini ad-dainu bukan ad-dinu, maknanya sangat berbeda sekali. Kalau ad-dainu pakai fathah artinya apa? Hutang, ad-dain, hutang. Kalau ad-dinu artinya apa? Agama, agama. Di sini kan membacanya adalah ad-dain. Apa ungkapan ini diartikan? Aku terbebani menanggung hutang. Alladzi humila bihi alayya ad-dainu, yang aku terbebani menanggung hutang. Maksudnya apa? Satu dosa yang diketahui oleh Ibnu Sirin pernah dia lakukan itu seakan-akan menjadi satu hutang baginya untuk harus ditebus. Artinya ditebus di sini adalah dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahwa, apa dosanya? Mahwa, apa dosanya? Qultu li rajulin,
aku pernah berkata kepada seseorang atau aku pernah mengatai seseorang mundu arba'ina sanatan, semenjak 40 tahun yang lalu. Jadi perbuatan Ibnu Sirin ini dilakukan 40 tahun yang lalu. Perbuatan yang ringan, kecil, tapi senantiasa diingat oleh Ibnu Sirin. Ya muflis, dia menandai seseorang dengan apa? Kata-kata ya muflis, duhai si bangkrut, duhai orang yang rugi. Ya, bagi kita ungkapan ini mungkin biasa ya. Apa namanya, kita mengatai orang lain gak beruntung atau gak selamat kamu, rugi kamu, bangkrut kamu, biasa. Tapi Ibnu Sirin ini menganggapnya seperti sebuah hardikan, seperti sebuah hinaan, celaan kepada orang lain. Khawatir orang yang dikatai seperti itu tidak terima hati, sakit hati. Rasa sakit di dalam hati menjadikan orang itu kadang-kadang sedih, ya kan? Karena saking dalamnya kesedihan, orang itu tidak mau beraktivitas sama. Wah, ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Sirin. Fahaddatsu bihi, maka aku ceritakan apa kisah Ibnu Sirin itu. Siapa yang menceritakan? Periwayat cerita, yakni Ubaidillah bin Sari tadi. Aba Sulaiman Ad-Darani, kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Faqala, maka ia berkomentar. Ia berkomentar setelah mendengar cerita Ibnu Sirin tadi, mengingat-ingat satu dosa kecil yang dilakukan berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu. Dia berkomentar bagaimana? Qallat dzunubuhum, qallat sedikit, dzunubuhum dosa-dosa mereka. Maksudnya para salaf itu dosa-dosa mereka itu sedikit. Fa'arafu, namun mereka mengetahui, min aina yu'tauna, dari mana datangnya, dari mana datangnya dosa-dosa itu. Artinya apa? Dosanya sedikit sehingga mereka senantiasa mengingatnya. Kalau kita kebalikannya, apa? Dosanya banyak sehingga susah untuk mengingatnya karena saking banyaknya. Masya Allah, dosa mereka sedikit sehingga mereka mengetahui, mengenali dari mana datangnya dosa itu atau apa dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kemudian Abu Sulaiman Ad-Darani, apa namanya, kalau orang Jawa itu ngepake, apa artinya kira-kira ngepake itu? Menerapkan untuk dirinya sendiri. Para salaf seperti itu. Mereka dosa-dosanya sedikit, kemudian sadar diri, mengetahui dosa-dosa tersebut. Sementara diri kami, kita ini, wa kathrat dzunubi, dan banyak dosa-dosaku, wa dzunubuka, juga dosamu, falaisa nadri, namun kita tidak mengetahui, min aina nu'ta, dari mana datangnya dosa-dosa. Ya karena apa? Karena saking banyaknya dosa-dosa ini. Masya Allah, ini sebuah keteladanan yang sangat mulia sekali dari seorang Ibnu Sirin, ya, di mana terhadap dosa yang kecil saja mereka khawatir sekali.
Ikhwani fillah, arsyadakumullah, dari satu paparan kisah ini setidaknya kita catat ada 5 faedah. Ya, ada 5 faedah yang bisa kita ambil, kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita, supaya perilaku kita tidak jauh-jauh dari mereka para salaf. Rumus sederhana orang ingin sukses, tiru saja orang yang telah mendapatkan kesuksesan dalam urusan dunia atau akhirat. Kalau kita ingin sukses dalam dua tempat, dunia dan akhirat, maka tiru, cari figur-figur yang mendahului kita, di mana mereka telah sukses dunia maupun akhirat. Umar bin Abdul Aziz bernasihat, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin kebaikan dunia, maka berilmulah. Barang siapa ingin kebaikan akhirat, berilmulah. Dan barang siapa ingin kebaikan dunia, dua-duanya, dunia dan akhirat, maka berilmulah. Di antara bentuk ilmu adalah mempelajari sejarah-sejarah, kisah-kisah para pendahulu kita, para salaf yang mereka telah sukses dunia dan juga akhirat. Yang pertama dari 5 hikmah, 5 faedah yang bisa kita ambil dari cerita yang ringkas tadi, perilaku atau akhlak mulia ulama tabi'in yang bernama Ibnu Sirin. Apa? Takutnya para salaf terhadap dosa-dosa kecil. Takutnya para salaf terhadap dosa-dosa kecil. Terhadap dosa-dosa kecil saja mereka takut, bahkan menganggapnya atau menempatkan dosa-dosa kecil itu pada dirinya seakan-akan sebagai dosa apa? Besar. Kalau rasa itu dimiliki oleh seseorang, maka dia akan senantiasa apa? Berhati-hati. Ya, tidak akan menyengajakan diri terjerumus pada perbuatan dosa. Yang kecil dianggap besar. Kalau dalam urusan dosa, yang kecil dianggap besar, akan mendorong dia untuk menjauhi dosa-dosa. Tetapi kalau untuk kebaikan, kalau untuk amal soleh, ya, dibalik, amal soleh yang besar anggaplah kecil. Anggaplah kecil. Seakan-akan apa? Tidak merasa aku sudah melakukannya, aku sudah hebat, aku ahlul jannah pasti. Terhadap amal soleh dibalik, sudah melakukan sesuatu yang besar tapi masih merasa melakukan yang kecil, sehingga apa? Mendorong dia untuk senantiasa mengerjakan, melakukan. Atau dalam bahasa apa namanya, para ulama, seperti seperti seseorang tangan kanannya menyedekahkan sesuatu, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Itu kalau amal-amal sudah kerjakan, lakukan, lupakan. Ya, kerjakan, lakukan, lupakan. Ya, ini prinsip orang ikhlas dalam beramal. Melakukan yang besar, menganggap yang kecil, sudah melakukan dan mengerjakan, kemudian apa? Kemudian lupakan. Tentang hal ini, ikhwan fillah, ada hadis Bukhari yang hadis ini juga dicantumkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan pas sekali babnya sama dengan yang kita bahas, yakni apa? Babul muraqabah. Di salah satu masjid saya punya kajian rutin, mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Sudah baru saja melewati babul muraqabah, masuk babul taqwa. Di dalam babul muraqabah ada
banyak sekali hadis-hadis yang dicantumkan. Salah satunya adalah hadis An Anas radhiyallahu anhu qala innakum ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Keterangan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, sesungguhnya kalian wahai manusia melakukan amalan-amalan yang kalian anggap ringan, yang kalian anggap sepele di mata kalian, laksana ringannya sehelai rambut, ya, laksana sepelenya sehelai rambut. Ya, satu helai rambut ringan, satu helai rambut ketika rontok di pundak kita atau ketika kita menyisir kemudian masih tertinggal di sisir, ya paling kita tiup gitu aja, ringan. Tapi kalau yang rontok satu genggam, nah itu baru baru kita perkatakan. Jadi kita kebanyakannya menganggap amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan dosa, maksudnya di sini perbuatan dosa di mata kalian itu ringan, di mata kalian itu kecil. Kunna na'udduha, padahal kami menganggapnya. Kunna na'udduha, padahal kami, siapa? Para sahabat, para salaf. Na'udduha, menganggapnya ala ahli Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, minal mubiqah, termasuk dosa-dosa yang menghancurkan. Apa artinya menghancurkan? Dosa-dosa besar. Ada hadis Nabi, larangan bagi kita, ijtanibus sab'a al-mubiqati, hindarilah as-sab'a, 7 dosa-dosa al-mubiqati, yang menghancurkan. Artinya 7 ini termasuk dosa-dosa besar. Jadi para salaf menganggap dosa kecil itu di mata mereka dosa yang besar. Bisa jadi lantaran atau karena sebab dosa kecil ini menjadikan amal-amal besar mereka terhapus. Ya, amal-amal besar mereka itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya kita dengan para salaf. Tetapi yang terpenting dari ini, karena kalau kita ingin sama persis dalam hal makom, dalam hal kedudukan, prestasi, amal dengan para sahabat, jelas tidak mampu kita, tidak bisa. Tetapi setidaknya kita sama dalam hal penyikapan terhadap dosa-dosa. Apa itu? Takut terhadap dosa-dosa. Ya, kita ini harus hadirkan terhadap perbuatan dosa itu takut, ya sekali. Meskipun rasa takut kita itu tidak sama seperti para sahabat, para salaf, tetapi asal ada saja dalam hati kita itu kekhawatiran, rasa takut terhadap dosa, insya Allah itu yang akan membimbing kita, mengarahkan kita untuk apa? Untuk senantiasa di atas jalan ketaatan. Itu hikmah pertama yang bisa kita ambil. Rasa takut para salaf terhadap dosa-dosa kecil, mereka anggap itu adalah besar. Kita juga sama. Jangan menganggap sekedar mengucapkan sesuatu yang kepada orang lain, ya entah itu mensifati kawan kita, rekan kita dengan sifat-sifat yang tidak sebenarnya, karena
bentuk tubuhnya, karena bentuk wajahnya, karena model pakaiannya, kemudian kita kata-katai sesuatu itu menurut kita biasa, menurut kita ringan. Tetapi bisa jadi orang yang mendengarkannya, orang yang kita kata-kata itu suatu saat tidak menerima, ya, dosa-dosa kecil. Ya. Jangan merasa dosa-dosa kecil itu selamanya adalah kecil. Kalau ia dilakukan terus-menerus, lama-lama akan menjadi besar. Maka ada ungkapan la kabaira ma'al istighfari wala saghaira ma'al israri. Tidak dianggap dosa besar, atau dosa besar yang dilakukan itu tidak dianggap kalau disertai istighfar. Artinya kalau orang yang melakukan dosa tersebut langsung bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu tidak dianggap besar. Kenapa? Karena kesadaran dia kepada dosa-dosa tersebut. Sementara wala saghaira tidak dianggap dosa kecil, saghair tidak dianggap dosa kecil, ma'al israr yang disertai berulang-ulang, yang disertai terus-menerus dalam mengerjakannya. Artinya dosa-dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang itu bisa menjadi dosa besar. Waliyahulillah. Apalagi kita semuanya ahlul Quran, ya, kita semuanya ahlul Quran, maka prinsip utama bagi orang yang mempelajari kalamullah adalah takut terhadap dosa. Karena itu penghalang besar, penghalang utama seseorang di dalam mendapatkan ilmu. Nasihat gurunya Imam Syafi'i, ya kan, kepada Imam Syafi'i, Waqi' bin Jarrah. Ya, Waqi' bin Jarrah tatkala Imam Syafi'i mengeluhkan tentang buruknya hafalan, semrawutnya hafalan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku Waqi' menasihatiku untuk apa? Meninggalkan maksiat, li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah apa? Cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Sebagaimana perbuatan dosa itu juga menghalangi rezeki. Ada seseorang yang bekerjanya sudah luar biasa, ya, tetapi mungkin hasilnya tidak seberapa. Atau seseorang sudah mendapatkan penghasilan besar, tetapi merasa masih sedikit. Itu orang lain mengira apa? Wah, rezekinya melimpah, rezekinya banyak. Tetapi sebenarnya dia miskin rezeki. Dia miskin apa? Rezeki. Kenapa? Nyatanya masih merasa apa? Kurang-kurang terus, padahal sudah banyak. Motor sudah tidak terhitung. Ya, dari roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, roda 8, sudah banyak, rumah sudah. Tetapi merasa kurang. Ya. Orang diberi harta tetapi tidak diberi rezeki. Ya. Orang diberi harta tetapi tidak diberi rezeki. Karena rezeki tidak melulunya berupa apa? Harta benda. Ketenangan hati juga rezeki. Kesolehan anak-anak juga rezeki. Baktinya istri juga rezeki. Tetangga yang baik juga rezeki. Ya, hasil yang halal itu juga rezeki. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari nasihat Ibnu Sirin, bahayanya dosa lisan. Ya, bahayanya dosa lisan. Ibnu Sirin hanya mengata-ngatai, sekali lagi kalau kita menganggapnya apa? Hanya orang Jawa bilang mung
Mong mong. Kalau orang Jawa sudah bilang mong itu menyepelekan. Mong permen siji, mong roti siji. Bahaya dosa lisan. Ibnu Sina hanya mengatakan orang duhai si bangkrut, duhai orang yang rugi. Dia merasa apa? Merasa khawatir sekali. Ini menunjukkan tentang bahaya dosa lisan. Hati-hati. Lisan ini anggota tubuh yang tak bertulang. Ungkapannya memang hanya didengar oleh telinga, tetapi bisa menembus ke hati. Ya, bisa menembus ke hati, bahkan menghentikan detak jantung. Ya fitnah sumbernya dari mana? Lisan fitnah. Memfitnah seseorang yang difitnah tidak terima, kemudian menjadikan dia memikirkan fitnah tersebut, karena ternyata fitnah itu berujung pada celaan orang lain, hinaan tetangga. Dia tidak kuat, kemudian akhirnya bisa jadi kalut, tidak bisa menguasai diri, ambil tindakan pintas bunuh diri. Itu disebabkan ulah lisan. Fitnah, namimah. Apa arti namimah? Adu domba. Ini kan juga perilaku lisan. Maka ada peribahasa, diam itu emas, as-sukutu zahab. Diam itu emas itu di satu keadaan yang benar, tapi tidak selalunya benar keadaan yang lain. Ya, kalau dalam suasana obrolan yang tidak ada judulnya, kalau gini kan obrolan yang ada judulnya, taklim, obrolan yang ngalor ngidul, obrolan candaan-candaan itu as-sukutu zahab. Diam itu emas. Daripada nanti ngomong tetapi yang keluar adalah ungkapan-ungkapan keji, ungkapan-ungkapan yang menyakitkan dan sebagainya. Tapi diam di satu keadaan tidak emas, tidak baik. Diam dari kemungkaran, diam dari kemungkaran, diam dari kebatilan. Rasulullah itu kalau diam berarti tanda Anda setuju, ya kan? Sukutuhu iqraruhu, diamnya Nabi tanda setuju. Tetapi dalam kemungkaran Nabi tidak pernah diam. Kalau ada kemungkaran pasti Rasulullah akan berkata lantang untuk mengingkari kebatilan tersebut. Maka walidin arsyadillah, lisan antum, ya, lisan kita semuanya yang senantiasa basah dengan kalamullah, jangan dicampur, ya, jangan dicampur dengan kata-kata keji, jangan dicampur dengan kata-kata keji. Sesuatu yang baik, kalau kecampuran yang tidak baik sedikit saja akan ikut tidak baik. Ini coffee bean. Itu kecampuran secuil tai cecak, mohon maaf ya. Dan saya tahu tai cecak tadi dimasukkan ke sini, cuman secuil aja. Cuman secuil aja. Kira-kira kalau antum yang dikasih sama Bu Fidi mau nggak minum? Apalagi masuk di waduk, ya kan? Mau nggak minum? Nggak mau. Nggak menunjukkan kejelekan itu kalau sedikit saja bercampur dengan kebaikan yang banyak, itu akan air yang jernih, ya, air yang jernih kemasukan sesuatu zat yang bisa merubah warnanya, merubah rasanya, itu sudah tidak dikatai lagi air yang jernih. Ya. Ibarat ibarat air itu menjadi najis, ya, kalau kalau unsur
unsur netralnya hilang. Ya, air itu dikatakan najis kalau unsur netralnya hilang. Air mineral itu ada baunya enggak? Enggak ada baunya. Itu bisa menjadi najis kalau hilang, berubah menjadi 3 keadaan. Ya, baunya sudah berubah, warnanya sudah berubah, kemudian rasanya sudah berubah. Kalau air mineral baunya jelas, ya, netral, rasanya juga jelas, kemudian warnanya juga jelas. Hindari dosa lisan. Rasulullah SAW saja juga menjanjikan, ya. Rasulullah pernah menjanjikan untuk umatnya, untuk kita semuanya, man yadmanuli, siapa yang menjaminkan untukku ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanulahul jannah. Barang siapa menjaga kebaikan, barang siapa menjamin untukku dengan menjaga kebaikan. Kebaikan apa? 2 anggota tubuh yang ada di antara kedua kumis. Kumis atas, kumis bawah. Apa? Lisan. Dan anggota tubuh yang ada di antara kedua paha. Apa? Kemaluan. Zakarun au farjun atmanulahul jannah. Maka aku jamin baginya surga. Artinya siapa yang lisannya selamat, maka akhiratnya pun akan selamat. Siapa yang lisannya celaka, akhiratnya pun juga akan celaka. Akhiratnya pun juga celaka. Oleh karena itu kita jaga lisan kita. Di antara upaya kita untuk bisa menjaga lisan, menjaga pendengaran. Karena lisan tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang dia dengar. Maka ada ulama, ada para salaf itu yang saking hebatnya hafalan, daya ingatnya, itu kalau dia pergi ke luar rumah, dia sumbat kedua lubang telinganya. Ya, dia tutup kedua lubang telinganya. Masuk ke pasar, tutup. Masuk ke kerumunan orang-orang, tutup. Baru nanti kalau di majelis ilmu dia buka. Baru kalau nanti di masjid dia buka. Kenapa? Karena yang dia dengar pasti dia hafal. Ya. Yang dia dengar pasti dia hafal. Tidak bisa dilupakan. Hebatnya ya. Kalau kita dikasih anugerah seperti itu, kira-kira mau nggak? Mau. Malah susah kadang-kadang ya. Harus apa? Harus nyeleksi. Saya ini kemana? Kalau ke mall dibuka apa ditutup? Ya tutup. Nah nanti kamu kalau ke mall lupa membawa sumbatannya, nah ke mall nanti tangannya gini. Terus dikira orgil nanti. Ke mall sambil gini-gini terus. Kenapa? Karena setiap yang didengar pasti dia. Kenapa para salaf tadi seperti itu? Karena yang didengar itulah nanti yang akan diucapkan. Maka siapa yang ingin ucapannya baik, dengarnya juga harus yang baik-baik. Dengarlah yang baik-baik, yang muncul, yang keluar dari lisan pun juga nanti yang akan baik-baik saja. Ya, kalau seseorang banyak mendengar yang tidak baik, yang keluar dari lisan juga tidak baik. Kita berlindung kepada Allah dari dosa lisan, yang ini adalah termasuk dosa yang dikhawatirkan sekali oleh para salaf. Wadibidin arsyadadu arsyadakumullah. Yang ketiga, faedah yang ketiga, di dalam nasihat Ibnu Sirin disebutkan di situ kata muflis. Ya, muflisun. Ya, jangan keliru menyebut salah satu huruf saja bisa berubah makna. Muflisun, mukhlisun. Ya, muflisun dengan mukhlisun. Kalau mukhlis artinya apa? Orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang murni di dalam beribadah kepada Allah. Tapi orang muflis artinya orang yang
bangkrut, orang yang rugi. Apa hakikat muflis? Apa hakikat muflis? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah orang yang paling mengetahui hakikat sesuatu, terlebih urusan-urusan akhirat. Ada Rasulullah suatu hari menasihati para sahabat. Nasihat beliau diawali dengan pertanyaan, ya, retorika bertanya dengan cara bertanya supaya apa? Perhatian. Ya, seorang guru mengajari murid padahal materinya belum diajarkan, tetapi sudah ditanyakan. Itu bukan artinya nguji santrinya, tetapi menarik perhatian. Ya, supaya apa? Sesuatu yang belum diajarkan kok ditanyakan tadi menjadikan murid-murid kemudian berpikir apa yang perhatian. Tidak bisa menjawab, nah baru nanti akan dijelaskan. Nah, Rasulullah suatu hari bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflisan? Para sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Qalu, mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang atau tidak punya barang. Orang bangkrut adalah orang yang tidak punya keuntungan, sementara modalnya, barangnya habis. Dirham di situ ada yang mengartikan modal, mata barang. Ya. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak dapat untung dari perniagaannya, usahanya, tetapi modalnya habis, barangnya juga habis. Mereka menganggapnya seperti berarti urusan dunia atau akhirat? Urusan dunia. Mereka anggap yang namanya kerugian itu hanya menimpa seseorang dalam urusan dunia. Qala, Rasulullah kemudian menjelaskan, al-muflisu, orang yang muflis, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Masyaallah. Orang yang rugi adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Artinya dia orang yang menjaga sholat. Wa siyamin, orang yang membawa pahala puasa. Dia orang yang senantiasa menjaga puasa. Wa zakatin, dan membawa pahala zakat, orang yang senantiasa menjaga hak harta, mengeluarkan hak harta. Hak harta apa? Zakat itu. Fa inna zakata haqqul mali, dalam hadis. Sesungguhnya zakat itu adalah hak harta. Harta itu mempunyai hak, sebagaimana manusia memiliki hak. Hak harta apa? Diambil yang bagiannya sebagai apa? Zakat. Karena itu milik orang lain. Jadi ada dalam kehidupan kita ini, harta yang kita miliki ini seutuhnya tidak milik kita. Ada sebagian milik orang lain. Maka jangan sampai kita ini membawa harta yang bukan milik kita. Yang bukan milik kita itu siapa? Maksudnya harta yang lebih dari kita itu milik siapa? Orang lain, orang miskin, fakir, orang yang terlilit hutang, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Ya. Oleh karenanya Rasulullah tidak menerima harta zakat, karena zakat itu kelebihan manusia atau yang tidak dipakai oleh manusia. Rasulullah tidak menginginkan kok harta itu yang tidak dipakai. Berarti yang tidak dipakai maknanya apa? Ya rongsokan atau kotoran tidak dipakai. Tapi kalau Rasulullah hadiah menerima. Ya.
Wa ya'ti qad syatama hadza. Di samping itu dia datang pada hari kiamat juga membawa apa? Dosa. Dosa apa? Dosa kezaliman. Wa ya'ti qad syatama hadza. Dia datang pada hari kiamat mencela ini. Syatama hadza wa akala mala hadza, dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan dia memukul atau menganiaya orang lain. Datang pada hari kiamat membawa pahala dan juga membawa dosa kezaliman. Maka orang yang seperti ini bagaimana? Pahala amal-amal kebaikannya tadi diambil semuanya untuk menebus dosa-dosa kezalimannya. Fa'in faniyat, kalau pahala amal solehnya tadi habis, faniyat habis, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang dia zalimi dan ditimpakan kepada orang yang menzalimi, lalu dimasukkan atau dilemparkan ke dalam neraka. Kebaikannya, pahala kebaikannya sudah habis, ya, ditambah apa? Dosa-dosa. Maka orang seperti itu ya layak untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kalau yang dizalimi 2 orang, 3 orang, kalau dizalimi ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang, maka apa? Sungguh celaka dia nanti di akhirat. Itulah kenapa para salaf takut terhadap pangkat dan jabatannya. Para salaf takut terhadap pangkat dan jabatan. Para salaf takut terhadap harta. Ya. Itu karena apa? Karena memegang tampuk kekuasaan, memiliki jabatan itu dekat sekali dengan apa? Kezaliman. Itu hakikatnya orang yang muflis tadi, orang yang bangkrut, orang yang bukan orang yang nggak punya amal soleh sama sekali, atau orang yang bangkrut itu bukan orang kafir. Ya. Kalau orang kafir bukan bangkrut tetapi celaka, gitu orang kafir. Orang yang bangkrut itu adalah orang mukmin, orang yang beriman, membawa pahala yang banyak, tetapi dia juga membawa dosa-dosa dan waliyah. Kita berlindung kepada Allah dari kebangkrutan amal. Yang keempat, ibadah nasihat Ibnu Sirin kita bisa ambil faedahnya, yaitu disebutkan di sini masalah hutang, ya kan? Meskipun itu sebuah ungkapan saja, tetapi Ibnu Sirin menyebutkannya ad-dain, ya, ad-dain. Mengata-ngatai orang lain itu dianggap sebuah tanggungan, beban hutang yang Ibnu Sirin harus menebus, mengembalikan hutang. Ya. Rasulullah pernah berhutang kan? Pernah ya? Rasulullah pernah berhutang. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah tidak meninggali warisan untuk keturunannya, untuk keluarganya, malah meninggali apa? Hutang. Yang kemudian dibayar hutang tadi dengan baju besi perangnya. Rasulullah pernah berhutang bahkan kepada orang Yahudi, ya, beberapa karung gandum atau kurma, ya, untuk menutupi kebutuhannya, untuk menutupi kebutuhan hidup Rasulullah sehari-hari. Sampai Rasulullah meninggal, hutang itu belum tersahur. Nah, ini termasuk di antara hak atau kewajiban-kewajiban mayit dari hartanya sebelum dibagikan kepada ahli waris adalah dipakai untuk apa? Melunasi hutang terlebih dahulu. Setidaknya 2. Sebelum harta dibagi kepada ahli waris, diambil dulu untuk apa? Bayar hutang. Diambil untuk apa? Bayar hutang. 2, diambil dulu untuk menunaikan wasiat. Menunaikan wasiat. Kadang-kali mayit sebelum meninggal berwasiat, nanti kalau aku meninggal beri si fulan
uang 10 juta. Beri kepada pondok pesantren di Badul Rahman ya 50 juta ya. Tetapi besaran wasiat tadi tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Misalnya uangnya harta warisan di total 100 juta, dia wasiat untuk Mahat Ibadul Rahman 50 juta. Berarti lebih dari sepertiga kan? Setengah dari tadi. Maka ya diambil sepertiga saja. Ya, sepertiga saja. Kemudian yang lain sisanya diberikan kepada ahli waris. Perkara nanti ahli waris mengembalikan lagi, ya, yang menerima tadi mengembalikan lagi, ya, itu urusan lain. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Artinya apa? Rasulullah meninggal dunia meninggalkan hutang. Tetapi Rasulullah tidak pernah bersabda berhutanglah wahai umatku. Ini menunjukkan apa? Hutang itu sesuatu yang boleh saja, tetapi jangan kemudian apa? Disepelekan untuk urusan apa? Urusan hutang. Yang menghalangi hisab seseorang, yang menghalangi seseorang nanti di akhirat itu diantaranya adalah apa? Hutang. Meskipun kematiannya adalah kematian yang terhormat, mati apa? Syahid, itu terhalang untuk nanti masuk surga tanpa hisab kalau masih meninggalkan hutang. Ya, hutang boleh, tetapi apa? Tetapi tidak sembrono di dalam hutang. Apa buktinya? Kita tidak boleh sembrono di dalam hutang, tidak boleh memudah-mudahkan urusan hutang. Rasulullah mengajari kita satu doa, ya kan? Satu doa khusus yang isinya diantaranya berlindung dari terlilit hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham, kegundahan, wal hazan, dan kesedihan. Orang itu kalau gundah gulana pasti akan selanjutnya bersedih, ya, menangis atau ogah melakukan apa-apa. Wal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepada Allah dari al-ajiz, kelemahan dan kemalasan. Lemah menjadikan seseorang malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-jubn, kepengecutan, ya, sikap pengecut. Minal jubni wal bukhli, dan dari kebakhilan. Apa namanya? Kebakhilan, kepelitan. Ya, orang itu kalau pengecut punya sifat seperti itu, dia nanti akan pelit. Ya, pelit, mengeluarkan harta sedikit saja, apa namanya? Takut nanti berkurang, takut habis. Yang keempat, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terlilit hutang, wa qahrir rijal, dan penguasaan manusia. Orang kalau sudah dililit hutang, dia seakan-akan dikuasai oleh manusia. Hidupnya tergantung oleh manusia yang lain. Yang kita hati-hati, memang ini dalam hal muamalah, tetapi ihtiyat, sikap hati-hati perlu kita nampakkan. Yang kelima, yang terakhir, pendidik, faedah dari nasihat Ibnu Sirin untuk kita semuanya adalah hakikat orang yang lalai adalah orang yang lalai dari dosa-dosanya. Ya, ini kita ambil dari komentar Abu Sulaiman Ad-Darani ini, ya, yang menerangkan dirinya sendiri. Kita ini orang yang dosanya banyak, ya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dosa. Ya, karena saking banyak. Inilah orang yang melupakan dosa, itu orang yang lalai. Di mana orang yang lalai ini Allah Subhanahu wa taala ancam betul di dalam Al-Qur'an. Lalai itu bahasanya ghafil, ya kan? Orang-orang yang lalai itu di dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan al-ghafilun.
Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ya, ayat yang ke-179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzarabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan menempatkan di neraka jahanam kebanyakannya dari jin dan juga manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak mau digunakan untuk apa? Menghayati ayat-ayat Al-Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'danun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan kalam-kalam Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka itu layaknya binatang ternak, bahkan apa? Lebih sesat. Jadi manusia itu kalau sesat, kalau buruk, keburukannya itu lebih buruk daripada binatang. Dan itu terjadi. Dan itu kita lihat. Ulaika humul ghafirun. Mereka itulah orang-orang yang lalai, punya dosa banyak, tetapi apa? Tidak sadar diri, tidak apa? Dan kemudian mengingatnya dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk selalu di atas jalan ketaatan kepada-Nya. Amin. Demikian teman-teman kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menambah ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan pula kita bisa mengamalkannya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum